Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 di tahun 2024 di triwulan yang ketiga. Pelajaran ini mengambil judul Kontroversi di Yerusalem. Apa dan bagaimana pelajaran ini tentu kita akan pelajari secara lengkap. Namun sebelum kita memulainya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini, sehingga ini memperkokoh iman kepercayaan kami di dalam Tuhan. Berkati pemirsa dimanapun berada, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kontroversi di Yerusalem. Ayat inti atau ayat hafalan kita terdapat di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Markus memiliki narasi yang terpendek dari 4 Injil tentang pelayanan Yesus. Sampai Markus pasal 9, penulis membahas pelayanan Yesus di wilayahnya sendiri di Galilea. Namun dimulai dengan Markus pasal 10, narasinya beralih ke pelayanan Yesus di Yudea, khususnya di Yerusalem. Dalam perjalanannya menuju kota besar, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya misinya yang akan berlangsung di sana. Kisah ini tidak hanya mengumumkan perubahan lokasi pelayanan Kristus, tetapi juga memperkenalkan kepada pembaca tentang bagian terakhir dari pelayanan dan kehidupan Yesus di bumi. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Mari kita ikuti. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Masuk dengan Kemenangan. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 2. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari." Saudara, perintah ini memiliki 2 alasan. Yang pertama, mendemonstrasikan kuasa kenabian Yesus, memperbesar kehormatan kedatangannya dan menghubungkannya dengan kehendak Allah. Yang kedua, aspek kisah Yesus menunggangi seekor keledai ke Yerusalem, Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11, berkaitan dengan Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10, yang berbicara tentang sang raja yang menunggangi seekor keledai memasuki Yerusalem. Ini mengingatkan kepada masuknya Salomo ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. 1 Raja-Raja 1 ayat 32 sampai dengan 48. Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 190 mengatakan, 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Zakaria menubuatkan kedatangan Raja Israel dalam keadaan seperti itu. Nubuatan ini kini harus digenapi. Ia yang sejauh itu telah menolak kehormatan raja, kini datang ke Yerusalem sebagai ahli waris yang dijanjikan pada tahta Daud. Yesus masuk dari sebelah timur, menuruni Bukit Zaitun, dan sepertinya masuk melalui gerbang emas menuju Gunung Bait Suci. Seluruh kota digegerkan oleh masuknya Yesus. Setiap orang menyadari signifikansi tindakan simbolisnya. Orang banyak yang mengiringi Yesus meneriakkan Hosana, sebuah istilah yang awalnya berarti selamatkanlah sekarang. Namun akhirnya berubah arti menjadi pujian bagi Allah. Yesus memasuki bait suci, namun karena hari sudah hampir malam, dia hanya melihat sekeliling dan kemudian pergi bersama ke-12 murid ke Betania.
Apa yang dapat berubah menjadi kerusuhan atau pemberontakan malah berakhir dengan dia menarik diri secara diam-diam, mengendarai keledai, memunculkan gagasan tentang kerendahan hati, sebuah sifat yang penting bagi orang Kristen. Di pelajaran hari Senin dengan judul Pohon yang dikutuk dan Bait Suci yang dibersihkan, Markus 11 ayat 12 sampai dengan 26 adalah kisah selang-seling keempat dalam Injil Markus. Yesus mendekati sebuah pohon ara untuk mencari buahnya, tetapi ia tidak menemukannya. Markus 11 ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Perjalanan selanjutnya, di hari yang sama, Yesus mengusir para penjual hewan korban dari pelataran Bait Suci. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 155 mengatakan, para pedagang menuntut harga yang terlalu tinggi untuk binatang yang dijual. Lalu mereka membagi keuntungan mereka dengan imam-imam dan penghulu-penghulu yang dengan jalan demikian memperkaya dirinya atas kerugian orang banyak. Markus 11 ayat 17. Firman Tuhan berkata, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Mendengar hal itu, para imam dan ahli Taurat berusaha untuk membunuh Yesus. Markus 11 ayat 18. Pada hari berikutnya, pohon ara yang dikutuk Yesus menjadi kering sampai ke akarnya. Markus 11 ayat 20 sampai dengan 21. Masih dalam tulisan yang sama Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 6 halaman 206, pena inspirasi menuliskan, tindakan Kristus dalam mengutuki pohon yang telah diciptakan dengan kuasanya sendiri itu berdiri sebagai amaran kepada semua jemaat dan kepada semua orang Kristen. Tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Saudara, dalam kisah selang-seling ini, ironi yang didramatisasi terjadi dengan tokoh paralel melakukan tindakan berlawanan atau tokoh berlawanan melakukan tindakan paralel. Dalam kisah ini, pohon ara dan bait suci berdiri sejajar. Yesus mengutuk pohon itu tetapi membersihkan bait suci. Tindakan berlawanan. Namun ironisnya adalah para pemuka agama kini bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dan tindakan tersebut akan mengakhiri arti penting pelayanan di bait suci yang telah digenapi dalam diri Yesus. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Siapakah yang mengatakan engkau dapat melakukannya? Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33 mengkisahkan sejumlah pemuka agama datang kepada Yesus dengan pertanyaan dengan kuasa mana Yesus dalam melakukan tindakannya. Mereka tidak sedang mencari kebenaran dengan pertanyaan itu, tetapi sedang berusaha menjebak Yesus. Yesus mengetahui jebakan mereka dan berkata bahwa dia akan menjawab pertanyaan mereka jika mereka mau menjawab satu pertanyaan yang dia tanyakan. Menarik ini. Apa yang dia tanyakan atau apa yang Yesus tanyakan adalah apakah baptisan Yohanes Pembaptis berasal dari Allah atau dari manusia? Seketika itu juga para pemuka menyadari bahwa merekalah yang terjebak. Jika mereka berkata dari Allah, Yesus akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Jika mereka berkata dari manusia, mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka berbohong
dan berkata mereka tidak tahu. Ini memberikan Yesus kesempatan untuk menolak jawaban pertanyaan mereka. Mereka gagal total. Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12 adalah sebuah perumpamaan tentang sebuah kebun anggur, seorang pemilik dan para penggarap yang menyewakan ladang itu. Kisah ini mengungkapkan dengan cara yang sangat tidak biasa ketika para penggarap menolak memberikan hasil ladang apapun kepada pemiliknya. Gantinya, mereka menganiaya dan membunuh hamba-hambanya. Akhirnya sang pemilik mengutus putra kesayangannya yang dia harap mereka akan hormati. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Anehnya, mereka berpikir bahwa jika mereka membunuh putranya, kebun anggur itu akan menjadi milik mereka. Ketidaklogisan mereka sangat menyolok dan penghukuman yang dijatuhkan atas mereka dapat dibenarkan. Apa yang Yesus sedang lakukan dalam kisah ini adalah memberikan peringatan hikmat kepada para pemuka agama tentang ke arah manakah langkah mereka. Dilihat dari sudut pandang ini, perumpamaannya adalah sebuah peringatan dini yang penuh kasih. Belum terlambat bagi mereka untuk berubah dan menghindari suatu penghakiman. Beberapa orang akan bertobat, berubah, dan menerima Yesus. Namun yang lainnya tidak. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Tanggung Jawab Duniawi dan Hasil Surgawi. Saudara, sebuah pertanyaan tentang membayar pajak dimaksudkan untuk menjerat Yesus. Markus 12 ayat 14. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Menolak membayar pajak kepada pemerintah adalah pelanggaran yang serius. Jawab Yesus, Markus 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6 halaman 228 menegaskan, ia menyatakan bahwa karena mereka tinggal di bawah perlindungan kuasa Roma, mereka harus memberikan kepada kekuasaan itu sokongan yang dituntutnya selama kekuasaan ini tidak bertentangan dengan kewajiban yang lebih tinggi. Tetapi sementara tunduk pada undang-undang negara dengan damai, mereka harus memberikan kesetiaan mereka yang utama kepada Allah setiap saat. Pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Markus 12 ayat 18 sampai dengan 27. Orang Saduki datang dengan pertanyaan yang barangkali bersifat hipotesis tentang 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian seterusnya hingga yang ketujuh. Saat kebangkitan, siapa yang menjadi suami perempuan itu? Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mendiskreditkan doktrin kebangkitan. Sebab orang Saduki adalah sekelompok keimamatan yang hanya menerima 5 kitab Musa sebagai kitab suci. Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Yesus menjawab argumentasi mereka dalam 2 langkah, merujuk pada kitab suci dan kuasa Allah. 2 langkah yang Yesus sampaikan adalah yang pertama, dia menggambarkan kuasa Allah dalam kebangkitan, menunjukkan bahwa tidak akan ada pernikahan di surga. Yang kedua, dia membela doktrin kebangkitan dengan merujuk kepada Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 22.
di mana Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus menyiratkan bahwa ini berarti mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak bisa tetap mati jika Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Hukum yang Paling Utama. Markus 12 ayat yang ke-28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ahli Taurat itu langsung menyentuh inti agama dengan pertanyaannya mengenai hukum mana yang paling utama. Yesus menanggapinya dengan sederhana dan jelas mengutip Shema, pengakuan iman dalam Yudaisme, dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Hukum yang terutama, kata Yesus, adalah kasihilah Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan, yaitu dengan totalitas diri Anda. Yesus memberikan sebuah bonus kepada ahli Taurat tersebut dengan mendaftarkan hukum terutama yang kedua. Sekali lagi mengutip Perjanjian Lama, kali ini dari Imamat 19 ayat 18, untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 32 sampai dengan 33. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ahli Taurat itu jujur dan melihat kejelasan serta kesederhanaan jawaban Yesus dan menyetujuinya. Seseorang dapat membayangkan wajah muram para pemuka agama lain karena ahli Taurat yang jujur tersebut telah menegaskan bahwa jawaban Yesus adalah benar, sesuatu yang tidak seorang pun bersedia melakukannya. Saudara, Yesus juga mengiyakan ahli Taurat itu atas jawaban jujurnya dengan mengatakan bahwa Dia tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh bukan berarti di dalam. Apa yang ahli Taurat masih butuhkan adalah mengenali siapa Yesus dan mengikuti Dia, sebuah langkah lebih lanjut dalam perjalanan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, mengendarai keledai memunculkan gagasan tentang kerendahan hati, sebuah sifat yang penting bagi orang Kristen. Yang kedua, tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Jadi kita harus melayani. Yang ketiga, belum terlambat bagi semua orang untuk berubah, bertobat, dan menerima Yesus selama masih ada kesempatan. Yang keempat, sementara tunduk pada undang-undang negara dengan damai, kita harus memberikan kesetiaan yang utama kepada Allah setiap saat. Dan yang kelima, kasihilah Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan dengan totalitas penuh, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga membantu kita menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang begitu indah. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu akan mengubah kami, mengubah pemirsa menjadi umat-umat Tuhan yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara.
bagikan bagi yang lain, dan mari kita terus menggali firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.